Halo, saya Maria Dinita Juninda Malo, NIM 20120240 kelas D dari Prodi Teknik Informatika Strata 1. Pada video ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja UAS mata kuliah kewirausahaan mengenai proyek ide inovasi digital bisnis Desa di SNAP. Nah, di dalam proyek ini terdapat 8 tahap, dan saya akan menjelaskan tahap 1, 2, dan 3. Oke, kita masuk pada tahap yang pertama. Di sini kita akan membuat layout untuk menampilkan tim role dan biodata dari semua anggota. Di sini ada nama, role, kemampuan, dan hobi. Oke, di sini kita akan membangun bisnis startup dan diperlukan 3 talent, yaitu yang pertama adalah hacker, kedua adalah hipster, dan yang terakhir adalah hustler. Hacker itu adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk programming yang dimana bisa backup tim kita untuk dapat membangun sebuah aplikasi bisnis. Dan yang kedua adalah hipster. Hipster adalah orang yang punya kemampuan untuk manajemen bisnis keuangan dan pemasaran. Dan yang terakhir adalah hustler. Nah, hustler di sini adalah orang yang memiliki inovasi atau ide untuk pengembangan produk yang dimana akan mendukung bisnis saat ini. Nah, di sini kami mempunyai 3 anggota. Anggota yang pertama adalah Maria Ajanita Juninda Malo, role hustler dan hipster, hobi traveling, memasak, fotografi, dan yang kedua adalah Ana Julia, role hacker, hobi membaca, coding, dan menulis, dan yang terakhir adalah Putri Yuliandri Lomi, role hustler, hobi content creator, dan editing. Oke, kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu stakeholder dan action. Stakeholder dan action di mana pembeli dapat melihat menu di action yang pertama. Kemudian yang kedua, pembeli dapat memilih menu. Yang ketiga, pembeli memilih topping. Yang keempat, memasukkan ke keranjang pesanan. Dan yang kelima, melakukan pembayaran. Yang keenam, memilih metode pembayaran. Dan yang ketujuh, membayar dan mendapatkan nota pembelian. Dan yang terakhir, menunggu pesanan diantar oleh kurir. Selanjutnya, admin. Di sini admin dapat melakukan input data penjualan, kemudian menerima notifikasi pesanan dari pelanggan. Yang ketiga, memverifikasi pesanan pembeli. Yang keempat, menyiapkan pesanan. Yang kelima, mengecek kembali pesanan pembeli secara lengkap. Dan yang terakhir, info kurir untuk segera antar ke alamat tujuan. Kemudian yang terakhir, kurir. Di sini kurir menerima info pengantaran dari admin, kemudian mengantar pesanan ke alamat tujuan. Yang terakhir, menerima pembayaran jika pembeli melakukan COD. Oke, selanjutnya kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu user journey. Di sini pembeli melihat menu, memilih menu, kemudian admin melakukan input data penjualan, menerima notifikasi pesanan dari pembeli, memverifikasi pesanan pembeli, menyiapkan pesanan, mengecek kembali pesanan pembeli secara lengkap, info kurir untuk segera antar ke alamat tujuan. Kemudian kurir menerima info pengantaran dari admin, setelah itu mengantar pesanan ke alamat tujuan, kemudian menerima pembayaran jika pembeli melakukan COD.
Oke teman-teman, itu merupakan penjelasan mengenai tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, pada bagian yang keempat, how make we, pada Ninda, pembeli dapat memilih varian topping yang ditawarkan, di mana kami akan menyediakan berbagai macam varian topping yang akan disesuaikan. Pembeli dapat menentukan rasa yang diinginkan. Pada bagian ini juga kami menyediakan berbagai macam rasa yang akan disesuaikan dengan selera pembeli. Tersedia jasa pengantaran bagi pembeli yang memesan. Jadi di sini pembeli tidak perlu repot-repot lagi untuk memesan ojek online untuk mengambil pesanan yang mereka pesan. Kami sudah menyediakan jasa pengantaran untuk para pembeli kami. Setelah melakukan pembayaran, pembeli akan diberi nota. Bagian berikutnya, kami menyediakan berbagai macam metode pembayaran yang dapat dipilih oleh pembeli, seperti transfer maupun cash. Setelah melakukan pesanan, kami akan melakukan pengecekan ulang untuk mengonfirmasi jika terjadi kesalahan pada pencatatan menu. Di sini kami ingin melakukan pengecekan ulang supaya tidak terjadi kesalahan pencatatan menu. Bagian kelima, categorizing dan voting. Memilih menu. Pembeli dapat melihat serta memilih menu yang tersedia sesuai dengan seleranya masing-masing. Beberapa menu spesial dari kami terdapat topping yang dapat di-request sesuai selera pembeli. Yang berikutnya, pemesanan. Setelah memilih menu, pembeli dapat melakukan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, kami akan melakukan konfirmasi bahwa menu tersedia dan dalam proses pengemasan. Pembeli juga dapat mencantumkan nomor telepon serta lokasi pengiriman yang akan kami gunakan untuk mengantar dan juga menghubungi pembeli setelah makanannya siap saji dan siap diantarkan. Pembayaran akan dikenakan sesuai harga menu dan banyaknya pesanan. Pada proses pembayaran, pembeli bebas memilih metode pembayaran seperti cash maupun transfer. Pengiriman. Pembeli akan menerima info pengiriman sesuai pesanan siap diantarkan ke lokasi yang diberikan. Sprint goal setting. Di sini kami mempermudah konsumen yang ingin memesan makanan pada kami, mulai dari proses pemilihan menu sampai dengan pengirimannya. Bagian berikutnya adalah feedback museum. Yang pertama, pelayanan yang kurang memuaskan, makanan yang tidak sesuai dengan pesanan, penampakan makanan yang juga tidak sesuai, rasanya yang kurang enak, penyajian yang tidak rapi, kemasan yang kurang menarik, tidak seperti pada gambar di mana mereka memposting atau menawarkan makanan tersebut, dan juga proses pengirimannya yang lama. Crazy8 dan SolutionScape. Di sini Crazy8 merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan ide sebanyak-banyaknya dan merangsang otak Anda untuk menemukan ide lainnya. Dan SolutionScape merupakan sketsa solusi. Di sini ada beberapa SolutionScape. Yang pertama, fast food delivery service. Merupakan layanan pengiriman makanan cepat saji. Ada 3 poin dalam fast food delivery service. Yang pertama, kami menyediakan jasa pengantaran makanan yang cepat sehingga para pemesan tidak menunggu makanan terlalu lama. Yang kedua, ketika makanannya sudah jadi, kami langsung mengantarnya sehingga pemesan tidak menunggu lama. Yang ketiga, kami menyediakan jasa cepat dan kilat dalam mengantar makanan sehingga pemesan tidak menunggu lama. SolutionScape yang kedua, menyediakan box makanan. Kami menyediakan box makanan agar makanan saat tiba tidak rusak. Poin yang kedua,
kami menyediakan box makanan dalam skala besar, sehingga makanan saat masih dalam perjalanan tidak rusak ataupun penyok. Poin yang ketiga, kami menggunakan packaging yang baik agar makanan tidak rusak sebelum sampai ke pemesan. Solution skate yang ketiga, jasa pengantar yang ramah dan sopan. Poin yang pertama, kami akan selalu memilih jasa pengantar yang sudah berpengalaman dalam mengantar makanan maupun melayani para pemesan dengan ramah agar para pemesan merasakan kenyamanan saat memesan makanan pada kami. Yang kedua, sebelum kami melakukan penjualan makanan, kami akan menyiapkan jasa pengantar dengan cara menyeleksi mereka, yaitu mereka yang siap bekerja dan mempunyai sifat yang ramah terhadap pemesan makanan. Sehingga saat kami sudah membangun bisnis, para pemesan tidak merasa kecewa dengan pelayanan kami. Poin yang ketiga, jika kami temui jasa pengantar yang tidak ramah kepada pelanggan, kami akan berikan teguran agar tidak terulang lagi. Solution skate yang ketiga, melakukan pengecekan secara berkala sebelum membuat makanan. Poin yang pertama, sebelum membuat makanan, kami akan melakukan pengecekan bahwa makanan yang akan kita buat sesuai dengan pesanan. Poin yang kedua, jika terdapat makanan yang tidak sesuai pesanan, kami akan siap menerima komplain dan membuat ulang makanan yang sesuai dengan pesanan. Poin yang ketiga, sebelum mengemas makanan, kami akan mencoba cita rasanya, sehingga kami dapat mengetahui bahwa makanan yang kami buat sesuai dengan pesanan. Selanjutnya, storyboarding. Solution step yang pertama, poin pertama, ketika makanannya sudah jadi, kami langsung mengantarnya sehingga pemesan tidak menunggu lama. Poin yang kedua, kami akan selalu memilih jasa pengantar yang sudah berpengalaman dalam mengantar maupun melayani para pemesan dengan ramah agar para pemesan merasakan kenyamanan saat memesan makanan pada kami. Poin yang ketiga, kami menyediakan box makanan dalam skala besar sehingga makanan saat masih dalam perjalanan tidak rusak ataupun penyok. Poin yang keempat, sebelum membuat makanan, kami akan melakukan pengecekan bahwa makanan yang akan kita buat sesuai dengan pemesanan. Sekian dan terima kasih.